dulunya engkong itu kan memang pernah hidup di hutan belantara ya. Marah ya, semakin si rantai itu kencang dengan sendirinya, percaya nggak percaya itu dengan sendirinya. Cuma yang bisa sama engkong dikendorin lagi. Nah, Oh itu ada mantranya? Oh, semakin gitu. Semakin emosinya emosi. nggak kendali, Stabil. ini semakin menyempit. Semakin kencang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Hari ini kita lagi di panti Dharma Sosial yang di Karawang. Jadi kita mau buka bersama sama teman-teman di sini gitu ya. Bareng siapa? Bareng cewek cantik ya dari Bogor. Bareng Ana Hanifah. Orangnya lagi di jalan. Kita udah duluan nyampe di sini ya. Ya, Dari Bandung ke sini 3 jaman. 3 jam. 3 jam segituan. 3 jam lah bersih nama lah. Ya, ditemenin biasa nih sama A Gondrong. Banyak yang nanya A Gondrong itu. Ada GJD orang. Lain. A Gondrong yang lupa follow Instagramnya Kehidupun ya. Ini di sini tuh jadi pasien engkong ini, jadi engkong tuh yang punyanya campur sama pasien yang dari Dinsos ya. Jadi yang terlantar. Kerjasama. Iya kerjasama. Jadi kita paling nanti ngevlognya yang nggak ada keluarganya, gitu. Yang ada keluarganya kita jangan di-vlogin gitu. Jadi kita fokusnya yang nggak ada keluarganya. Mudah-mudahan masuk YouTube kita ini nanti ada keluarganya yang kenal gitu ya, bisa ketemu. Benar. Bisa berkumpul lagi sama keluarga. Dan ini jam 4 kan keganggu ibadah puasa kita ya dengan bobo kan. Bentar lagi mas. Karena ini Iya. lagi di dalam di belakang dapur. Pokoknya nanti buka bareng bersama-sama. Terus nanti paling kalau ada waktu kita bikin game keseruan lah sambil ngabuburit bareng ya. Kalau misalnya ada waktu, mudah-mudahan ada waktu dan nggak hujan gitu. Biasanya kan sore hujan. Ya, mudah-mudahan ya cerah ya. Yuk kita lihat tuh. Yuk, ayo. Tadi mau nyukurin, gitu pasiennya yang mana? Nih Bang Rian kalau di mobil siap siaga. Oh iya tuh, harus Ada peralatan cukur. hal wajibnya. Bang Rian kurang. Hah? Anjing. Ulah tuh. Lebar tuh. Ini tempatnya adem. Kemarin kita pernah ke sini waktu itu sama Devina, ya bawa pasien ke sini yang di jalanan. Nah udah lama ke sini. Ya udah kita sekalian bantu yayasan juga ya. Siapa tahu banyak donatur ke sini gitu. Tapi di sini sering banjir katanya. Oh banjir lagi? Banjir ini. Nah, gitu. Tuh daripada nyantai. Lagi. Ini pengurus. Yang pasien bukan? Pasien. Oh pasien. Oh ada keluarganya ya? Ada pemulihan ini. Ada keluarganya gak boleh disut. Yang gak ada keluarganya di mana? Tapi sekilas nggak apa-apa. Oh sekilas gak apa-apa. Oh tuh. Saya nggak ada keluarganya. Pacar ada pacar? Ada. Ada siapa? Pacarnya siapa? Ganteng tuh. Dewi. Oh Dewi Dewok. Nah, Ini udah pemulihan ini. Ini anak nyangkong. Pemulihan. Dijalanin. Minta dihalalin. Hidungnya biar Minta dihalalin. Jadi ini penyembuhannya kayak di rantai gitu ya. Jadi setiap yayasan beda-beda. karena kebanyakan metodenya. ODGJ itu kan banyaknya jalan gitu ya Bang ya. Banyak jalan, makanya cara metode pengobatan kong adanya di sana. Tuh liatin di rantai tuh. Jauhan biar hidungnya kelihatan maju. Jadi Tapi kesannya orang-orang ini jadi pada apa ya? Berpikirnya negatif. Tuh sebenarnya gimana gini, tuh jelasin? metode rantai itu jadi ini adalah satu metode engkong ya. Ya kalau boleh cerita, ini dulunya engkong itu kan memang pernah hidup di hutan belantara, ya hidup belantara, dan engkong ini dulu ada semacam mendalami spiritual karena dulu ada ODGJ yang dirawat sama engkong, hidup satu atap dengan engkong,
bersama-sama di satu gubuk dan Kong bingung cara penyembuhannya, ya. Dan dengan kepedulian Kong munajat sama yang kuasa, diberikan tuh petunjuk rantai. Ilalanya pas pagi hari Kong jalan ke Empang ditemukan tuh rantai, ya. Dan rantai itu akhirnya diikatkan ke kaki. Pasang ke kaki. Nah, selang berapa hari itu proses penyembuhannya cepat dan akhirnya sampai sembuh, sampai jadi keluarga. Dan itu satu ya, itu dari spiritualnya ya. Dan metode rantai ini juga, Kang Rian. Jadi secara filosofinya gini, rantai itu kenapa menggunakan rantai? Rantai kalau tambang ya, kalau tambang itu kan berbahaya, bisa tajam. Kalau rantai tidak tajam. Dan pasien ODGJ itu ada yang aktifnya luar biasa, sampai nendang sampai mukul. Dia sering kabur. Kalau pakai rantai itu kan terbatas geraknya. Dan itu juga mengendalikan emosi diri dia. Iya benar-benar. Ya, yang emosinya tadi tidak terkontrol, mau nggak mau jalan dia mengontrol Jadi emosi. pelan, ya. Karena kejiwaan itu biasanya dari faktor kendali diri. Ya. Kendali dirinya dia lepas, maka dia ngamuk dan sebagainya. Tapi kalau kendali dia mantap, ya itu pasti dia akan bisa mengendalikan diri dia. Tapi kalau awal-awal tuh takutnya membahayakan pasiennya, ada nggak ya? Kayak jatuh kayak gitu awal-awal. Gini, Ada. kita kan di sini sudah seperti keluarga, di sini penuh dengan pemantauan, siang malam kita bergantian menjaga ya. Itu yang di rantai itu juga kan kita awasi. Ya. Kalau untuk yang aktif, kita rantai kiri kanan agar dia bisa, atau dia yang kendali dirinya masih belum stabil, dia dirantai kiri kanan. Ya, gitu. Karena di sini itu luar biasa ya. Jadi orang-orang yang ngurus di sini itu sangat betul-betul ya, saya acung jempol dah ya, benar-benar Ya pasti. jiwa besarnya, Iya, pasti. terus ketulusan hatinya dalam merawat ya. Karena banyak sekali kejadian-kejadian yang sangat memprihatinkan. Begitu buka gerbang ada yang ditonjok, Iya benar-benar. ngasih makan tujuan baik ditendang dan sebagainya. Terus BAB sembarangan ya di mana BAB. aja. Kadang-kadang Bayangin loh. kadang-kadang dilempar pakai kotoran. Pas buka pintu sering banget dilempar pakai Terus kotoran dipakai melukis. Ya, makanya Bahkan yang salut banget ya, maksudnya kotoran itu dipakai make up perawat-perawat. loh. Ya kan? pakai ini Iya. apa sih namanya? Iya, dia bilang masker gitu kan. Ya. Allahu Itu sampai seperti itu. Soalnya ini Bang Rian apa kebuktian langsung gitu, dan pernah juga gitu turun langsung bersihin kayak gitu. Jadi tahu gitu, apalagi perawat-perawat yang udah lama banget itu, jiwa sosialnya Iya. luar biasa, salut banget pokoknya. Filosofi si rantai Nah, itu, itu. klarifikasinya Nah, itu itu ya, kita ya. pengen Gitu tahu. ya. Itu kan Jadi soalnya netizen betul. suka Iya, makanya dilurusin di sini gitu. Udah, ya, emang benar lagi kalau buku buat psikolog kan psikologinya rantai jadi keterbatasan. Iya, benar, jadi Bu. si Kendali pasien diri, itu kendali sendiri diri, ya. mengendalikan Ya, dirinya. betul. Oh, ini Terapis juga ya, obat Iya, terapis betul. juga. benar. Terapis juga buat Itu psikologis loh, dia. percaya nggak percaya, Betul. semakin si ODGJ-nya marah ya, semakin si rantai itu kencang dengan sendirinya, percaya nggak percaya itu dengan sendirinya. Cuma yang bisa sama engkong dikendorin lagi. Nah, Oh, itu ada mantranya. Oh, kayak semakin gitu. Semakin emosinya emosi. nggak kendali, stabil. ini semakin menyempit. Semakin kenceng. Tapi kalau dia kejiwaannya udah mulai membaik, udah normal, udah tenang, lepas sendiri. Kadang-kadang ada ODGJ dulu pernah yang orang Indramayu sampai Kong pakein lagi rantainya. Emang kenapa? Kalau saya nggak dipakai rantai, kaki saya bisa ngomong, ngajakin jalan gitu. Jadi ada yang ngomong. Jadi pasiennya udah mendingan baru ngelonggar rantainya. ya, baru jadi kenal sendiri. pernah jadi pasien ini karena dianggap tadinya penilaian kita tuh sudah membaik, dilepas rantainya, begitu dilepas rantainya oleng lagi ya, kambuh lagi. Ada seperti itu. Jadi memang metode engkong itu seperti ini. Jadi kita bukannya dipasung, Iya, iya, bukannya benar-benar. kita mengandalkan Klarifikasi ya ini ya, menjelaskan ini, gitu ya. Ini adalah metode pengobatan. Setiap orang punya metode yang berbeda ya. Nah, jadi engkong cara engkong di sini adalah melalui terapi rantai. Dan di samping itu juga, di samping itu juga untuk pengamanan, Kang. Pengamanannya apa? Di sini kan kita nih di areal jauh dari pemukiman, ya. Sementara keluar dari sini sudah kepada pemukiman penduduk.
dikhawatirkan kalau tidak ada ciri rantai yang namanya yang masih Iya, yang muda jadi, gini ya, takutnya berbaurnya. begitu lepas dia kabur ya, ada motor dia nuntun motor ya, bisa saja orang sekarang nggak peduli lagi, bisa aja digebukin atau dibakar Benar, ya kan. Iya. Tapi kalau ada rantai di sini lingkungan semua udah tahu. Oh, Ya, udah ada. kalau ada rantai berarti oh ini berarti Pasiennya pasien Abah, Kong. ya. Dia akan Pasien nganterin Kong, ke ya. sini lagi atau minimal iya, dia iya, telepon iya. kita suruh jemput. Gitu. Ya. Oh, udah Karena di kita ini ya masih Termasuk keterbatasan ciri juga, gitu kan, masih ada keterbatasan tentang ya lokasinya seperti inilah. Iya, adanya. benar. Yayasan kami ini masih butuh banyak Bantuan, ya. bantuan. Ya ini pagar sekeliling aja belum beres ya, tuh liatin tuh. Pagernya terbangun aja udah ya, jadi sangat memungkinkan kalau memang pasien-pasien ini kabur gitu. Kalau banjir ya banjir ke sini ya? kalau Teh? banjir alhamdulillah enggak, Enggak. cuma tambaknya aja yang banjir. Oh, ini tambak. Pangkong itu Pangkong ya ini? yang buat sehari-hari Makan ya? makan, Ada buat makan ikan juga anak-anak. ya? Ikan udang. Ikan udang Jadi di kalau sini. engkau nggak punya beras, diambil sedikit-sedikit buat beli beras. Nggak punya lagi, ditangkap lagi. Makanya kan orang-orang mah panen kebeli apa banyak ya. Tontonan kok mah nggak pernah. Jadi hasilnya itu kayak gitu. Tapi ini ada yang dirantai, ada yang enggak teh? Gimana nih? Yang Nah, itu. udah enggak tuh udah Udah proses mulai pemulihan. Oh, udah pemulihan. Nanti tinggal dilihat perkembangannya. Yang dibilang itu bang, copot sendiri, kendor sendiri. Jadi kendor sendiri, lepas sendiri ya? Lepas sendiri. Tapi itu jaraknya beda-beda. Beda-beda. Jadi Setiap orang beda-beda ya, karena memang kan kendali diri manusia itu juga beda-beda iya, ya. Terus tingkatan persoalannya juga ya, permasalahan. tahapan depresinya juga beda-beda. Jadi di sini ada yang cepat, ada yang lambat. Tergantung. Gimana karakter Iya, pasiennya Kemauan gitu? dari diri dia juga. Iya benar. Ya, balik lagi ke kemauan. Ya kayak gini tuh emang gak ada obatnya ya, Om. Ya kan? Benar. Maksudnya dari atas itu sama perhatian kita gitu. Makanya kan perlu penanganan khusus kalau pasien, Iya. kan? Iya. Perlu kasih sayang, Nah, benar, perlu kasih sayang. kelembutan. Bagaimana caranya kita bisa beradaptasi cepat bersama dia biar dia bisa komunikasi. Terus kita juga mendengarkan keluhan dia gitu kan. Terus kita kasih solusi pelan-pelan kayak gitu. Jadi butuh Iya. kasih sayang, butuh ini ya. Semangat Di. Semangat ya. Puasa nggak Di? Puasa nggak? Puasa nggak? Tuh Bang Rian tanya Puasa. Puasa ya? Enggak. Oh enggak, gue puasa. Paus. Bentar lagi, bentar lagi. Puasa ya. Nanti kita makan bersama ya, bareng-bareng ya. Tuh di rantai-rantai gini nih, liatin. Nah,